Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfa. Sudah meluangkan waktunya malam ini. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak? Oke, silakan. Obrolannya sebentar aja ya, sekitar 10-15 menit. Apa nih yang Ibu ingin bicarakan malam ini? Oh, begini Pak. Kondisi sekarang nih, kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu karena jalan lingkarnya belum beres. Hal ini dampak dari hujan deras karena jalan lingkar yang belum beres. Apabila hujan menjadi berbahaya, Pak, bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menjadi alasan murid saya untuk tidak ke sekolah dan akhirnya saat di rumah pun tidak belajar. Seperti itu Pak Arfa. Yang ingin saya obrolkan malam ini dengan Pak Arfa. Oh gitu ya. Jadi murid-murid Ibu enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu ada lagi Ibu? Oh iya Pak, saat ini sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran daring. Tapi itu kurang efektif, Pak. Jadi ada murid yang terkendala dengan HP, sinyal dan kuota yang tidak ada. Hal ini juga menyebabkan motivasi belajar siswa jadi menurun, Pak Arfan. Oh begitu ya. Oh begitu ya Bu. Kita cuma punya waktu pendek nih. Dalam obrolan kali ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Karena saya ingin sekali Pak, murid-murid saya yang terkena dampak bendungan Sadawarna memiliki motivasi belajar yang tinggi. Meskipun terkendala jalan lingkar yang belum usai. Mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Seperti itu Pak Arfa? Iya. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya? Iya, supaya motivasi belajarnya tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pembelajaran menjadi tertinggal dari murid lainnya saat pembelajaran secara daring, Pak Arfa. Oke, Bu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih, Bu? Oh, baik, Pak. Murid yang saya katakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Seperti itu Pak Arfa? Oke Bu, jadi aktif, sering bertanya, dan mengerjakan tugas Bu. Terus selain itu, apa lagi ya Bu? Oke Pak, jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus selain itu, oke, nah jadi ada 4 ciri ya, yaitu aktif, bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi yang idealnya seperti itu Pak ya. Oh, nah, jadi ada Pak ciri yang aktif bertanya, mengerjakan tugas, sedang mencatat materi yang ideal seperti itu. Nah, kalau yang ideal nih, Bu, di angka 4, di angka 10. Sekarang murid Ibu yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi?
Oh, ada beragam sih. Kalau dirata-ratakan ada di angka 5, Pak. Bingung juga sih. Posisinya ada di angka 5 ya, Bu. Menurut Bapak, apa kendalanya sehingga ada di angka 5? Oh, iya Pak. Karena faktor keluarga dan lingkungan juga sangat berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP, Pak. Ada juga yang terkendala dengan sinyal yang jelek dan tidak punya kuota. Seperti itu, Pak Arfa. Ya. Banyak juga tantangannya ya, Bu. Oke. Nah, Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya, Bu. Kalau Ibu ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar yang tadi, Bu? Dengan kondisi seperti ini, di angka 7 itu sudah baik, Pak. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu, Bu? Oh, sebenarnya itu yang saya pikirkan, Pak. Oke, Bu. Kalau dari pengamatan Ibu, sengaja murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar nantinya supaya memotivasi belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas murid Ibu. Oh, sebenarnya, Pak, mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring. Bentuknya pun bisa berkelompok, bisa per individu di salah satu tempat, Pak. Oh, begitu, Bu. Perlu guru pendamping dan tempat ya, Bu? Iya, guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah, Pak. Kemudian dikumpulkan di salah satu tempat. Bisa di balai desa, atau di sekolah dasar terdekat, atau di majelis taklim. Oh ya, kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini yang mana, Bu? Mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar tersebut, kemudian murid yang belajar dengan jarak jauh. Iya. Apalagi selain itu, Bu? Oh, banyak bisa mengelompokkan murid yang terdampak bendungan sesuai zonasi dan menghubungi kepala desa atau pemerintah setempat dalam hal ini. Kapan hal tersebut bisa Ibu lakukan? Ya, minggu-minggu ini kali ya. Harus secepatnya, Pak. Oh yes. Siapa yang kira-kira dapat membantu Ibu? Para wali kelas, Pak, boleh. Baiklah, kita ada di penghujung coaching. Apa yang Ibu dapat simpulkan dari obrolan malam ini? Oh, makasih banyak, Pak Arfa. Yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Bapak yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak bendungan masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh dengan cara berkelompok dan menugaskan guru pendamping. Seperti itu, Pak Oke, Arfa. Bu. Oke, Bu. Kalau begitu, kita ketemu lagi minggu depan ya, Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu. Terima kasih, Pak Arfa. Ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.